Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya di sini mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, nikmat Allah telah diberikan kepada kita semua, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Analog Optical Learning atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan salam hormat kepada pemateri yang pertama Dr. Star, dan yang pemateri ketiga Ibu Rora, ya. Salam hormat dari saya. Izinkan di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mana di sini saya mungkin tidak ingin disebut dengan sebutan pemateri, tapi di sini saya ingin disebut dengan sebutan pemantik. Nah, kalau dalam pengertian saya itu berbeda. Nah, artinya di sini saya memantik sebuah tema untuk kita diskusikan bersama, gitu. Jadi kita untuk mendiskusikannya secara bersama-sama, gitu. Jadi tema yang saya ambil di sini sesuai dengan konsentrasi saya di bagian PGMI atau PGSD, dan konsentrasi saya adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mengangkat judul dan itu keresahan saya, ya, atas segala pembelajaran yang ada di daerah-daerah saya, gitu. Nah, itu tentang meningkatkan minat menulis anak era pembelajaran non tatap muka, ya, dengan prinsip abad 21. Suaranya tuh. Ya, suaranya jelas? Jelas ya. Ya, saya lanjutkan. Di sini judulnya meningkatkan minat menulis anak era pembelajaran non tatap muka dengan prinsip pembelajaran abad 21. Nah, kemarin saya ada membuat sebuah artikel, ya, itu tentang era pembelajaran tatap muka. Nah, kalau sekarang itu non tatap muka, artinya tidak bertatap muka dengan secara daring. Isi yang nantinya saya akan sampaikan itu yang pertama adalah pendahuluan, yang mana dalam pendahuluan ini nanti saya jelaskan latar belakang, ya, kenapa dan apa dan bagaimana, ya, begitu. Terus yang kedua adalah pembelajaran menulis anak. Jadi di sini saya jabarkan secara umum tentang pembelajaran menulis anak. Karena konsentrasinya di sini adalah anak SD atau MI. Tapi tidak menutup kemungkinan itu semua kalangan, artinya tertuju ke SD atau MI, ya, tetapi juga ini akan relate atau berhubungan dengan SMP, SMA, dan seterusnya. Karena di sini meningkatkan minat menulis, gitu ya. Terus yang ketiga adalah strategi pembelajaran menulis. Nah, artinya di sini saya akan menyampaikan sebuah strategi, ya, model atau teknik itu sebutannya tentang pembelajaran menulis. Nah, yang mana di sini akan digabungkan atau akan saya jabarkan dengan cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya yaitu dengan prinsip pembelajaran abad 21. Nah, kenapa ada bahasa cara penyampaian? Karena mungkin walau bagaimanapun hebatnya sebuah model, strategi, metode, tetapi tidak dengan cara penyampaian yang relate dengan sekarang atau tidak sesuai, itu nantinya akan tidak terlalu efektif, ya, untuk dicerna oleh peserta didik. Oke, langsung saja. Di bagian pendahuluan, di sini saya menulis kata COVID-19. Kenapa kata ini penyebabnya, gitu ya? Penyebabnya mungkin ini setuju ya semuanya. Artinya penyebabnya di sini adalah dia mempengaruhi semua sektor, tidak terkecuali sektor pendidikan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan pembelajaran daring, ya. Sudah
kurang lebih mungkin 2 tahun itu kita melakukan pembelajaran daring. Ya mungkin ada kemarin diselingi dengan luring, tapi kembali lagi ke daring begitu. Nah, yang mana ini akan mengubah segalanya. Kenapa? Karena yang dulunya kita ke sekolah disambut oleh guru, ya, ramah tamah kepada guru, salim, ya, terus kita dapat berkontribusi, dapat berkolaborasi, ya, dapat berkomunikasi dengan teman-teman. Sekarang itu terbatas oleh, ya, jarak. Nah, karena mengharuskan kita melakukan pembelajaran di rumah, gitu. Lalu ada luluconnya itu di tempat saya, itu ada yang namanya lulusan corona katanya. Karena dia lulus pada zaman corona, yang mana asalnya seharusnya ujian nasional itu tidak ujian nasional yang seperti biasa gitu ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus di sini didampingi, corona sudah masuk nih ya. Corona sudah masuk dengan pembatasan-pembatasannya. Nah, ditambah oleh pengaruh HP. Karena HP untuk sekarang itu tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, karena semua kalangan itu sudah mempunyai yang namanya HP. Baik HP biasa sampai HP yang Android lah katanya ya. Begitu. Nah, lalu ini akan mengubah pola sosialnya. Nah, di sini nanti akan menjadikan sebuah circle, misalnya seperti anak-anak itu nanti YouTube ya, yang dia suka buka YouTube, terus game, nah itu game itu pasti itu ya. Nah, terus ada dan nantinya akan mempengaruhi minat belajarnya ya, karena HP ini mempengaruhi minat belajarnya. Tapi HP misalnya kita gunakan dan kita bisa mengontrol ya anak, itu HP ini sangat luar biasa manfaatnya. Nah, tapi kalau kita tidak bisa mengontrolnya, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Nah, begitu. Terus yang selanjutnya jenuhnya peserta didik hingga orang tua. Nah, tapi mungkin di sini saya tambah bukan peserta didik saja dan orang tua, tetapi sampai ke gurunya. Itu mungkin dari beberapa observasi yang saya lakukan kepada guru, memang seperti itu keadaannya. Mungkin di sekolah ada yang menerapkan dengan pembelajaran yang ketat, ya, maksudnya pembelajaran daring yang ketat, misalnya berjadwal, harus bikin video 1 hari 2 video sampai seterusnya, terus harus ini harus ini harus itu. Tapi ada juga sekolah yang longgar, artinya tidak menuntut begitu banyak dari guru karena melihat faktor-faktornya, ya, ini seperti jaringan dan lain-lainnya. Ya. Nah, di sini untuk jenuh, ya, jenuh di dalam tanda di sini adalah kalau kita hubungkan dengan SD atau MI, kita hubungkan dengan kelas rendah, di situ yang belajar di kelas rendah ini kalau di PGMI itu 1, 2, 3 biasanya. Ya, kalau di kelas rendah itu biasanya relatifnya itu didampingi oleh orang tua. Jadi yang belajar dan yang mengajar tidak hanya si murid, tetapi orang tua pun menjadi pelajar dan mengajar. Nah, begitulah. Jadi ini kompleks sekali ya. Apalagi misalnya orang tuanya sibuk dan lain-lain hal sebagainya. Dan si anak itu didampingi lagi oleh yang namanya teknologi HP begitu. Nah, ini akan menjadi suatu konsen yang nantinya kita sama-sama perhatikan. Nah, terus di sini peserta didik kelas rendah belajar didampingi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dan keterampilan menulis salah satu bagian dari keterampilan bahasa Indonesia. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada kan keterampilan seperti keterampilan membaca, menulis, ya, dan menyimak dan berbicara, ya, gitu. Nah, di sini masuk dalam keterampilan bahasa Indonesia.
Nah, tidak hanya di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi di semua mata pelajaran keterampilan menulis ya ini dibutuhkan ya di semua mata pelajaran. Nah, kita kita apa namanya kita ini lagi ke kelas rendah ya, kelas rendah yang mana itu nanti akan disuruh menulis. Jadi misalnya ada soal ya biasanya seperti itu kalau daring itu misalnya satu hari ada berapa, terus ada soalnya, terus untuk kelas rendah biasanya diminta untuk menulis. Nah itu nanti secara kontinu ya. Nah nanti ada yang disuruh mengumpul secara langsung atau secara online gitu. Tetapi tetap harus si anaknya harus menulis. Nah dengan desakan-desakan seperti ini si anak harus memiliki minat menulis yang tinggi gitu ya. Bila tidak tinggi dan didampingi oleh yang namanya teknologi itu nantinya akan ujung-ujungnya ya orang tua yang menulis. Nah begitu. Nah jadi artinya di sini kita sambung dulu ke, nah kita lanjut ke kurangnya minat menulis anak. Nah di sini kenapa saya tulis kurangnya minat menulis anak? Menurut saya di sini sesuai observasi yang sudah saya lakukan itu mungkin bisa sama dan bisa berbeda dengan teman-teman lainnya ya, maksudnya dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Nah di sini kebanyakan si guru untuk praktisnya sesuai apa yang ada di buku ya, tidak ada memberikan variasinya ya untuk meningkatkan itu atau ada apa gitu ya. Nah dan juga kurangnya minat menulis anak ini karena efek kelamaan tadi, kelamaan sudah di rumah begitu. Nah, terus orang tua itu bisa mendampingi karena kita harus yakini dan kita harus ketahui bahwa pengaruh yang sangat besar dampaknya itu adalah pengaruh ucapan dari guru ya dibanding kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya kebanyakan si anak masih bisa menjawab gitu ya. Kalau misalnya si guru sudah ngomong atau secara tatap muka sudah memberikan perintah itu sulit untuk siswa untuk mengelak ya gitu karena dia memiliki rasa segan di situ kepada guru. Oke, terus banyaknya tugas. Nah di sini saya mengambil bahwa ada beberapa sekolahan yang mana tugasnya itu banyak gitu lah, dan itu juga tidak dipungkiri satu Indonesia pun mungkin ada yang mengalami hal seperti itu. Tapi tidak bisa juga kita salahkan gurunya karena memang ketentuan atau sudah ada pencapaian tujuan. Misalnya di sekolah SD misalnya harus kan ada tematik 1 harus selesai di ini, tematik 2 selesai di sini. Ya, dan itu menurut saya tidak mudah untuk kita jalankan selamanya secara daring. Nah, gitu. Ada hal-hal tertentu yang mana yang lebih mudah itu adalah secara tatap muka. Nah, lalulah di sini banyaknya tugas ya kepada peserta didik. Nah, untuk rintangannya di kelas rendah itu ya harus menulis, dan harus meningkatkan minat tulis anak. Nah, di sini saya akan menawarkan dan mungkin secara langsung dan tidak langsung bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu memang ya, mungkin beda-beda namanya saja di dalam teknik atau strategi pembelajaran ini gitu ya. Nanti kita simak sama-sama. Makanya di sini saya tutupkan saya sebagai pemantik, yang mana nanti mungkin dari strategi yang saya tawarkan dan cara penyampaian dengan pembelajaran OSDE 21 tadi itu dapat bapak-bapak dan ibu-ibu bisa men-share pengetahuannya ya, men-share keterampilannya atau bagaimana dalam mengelola pembelajaran menulis ini, bagaimana cara mengajarkan menulis atau meningkatkan minat tulis anak ya di era sekarang. Karena kita harus membedakan era sekarang dan era ketika tatap muka itu menurut saya berbeda ya, berbeda caranya, berbeda kulturnya dan lain-lainnya gitu. Oke lah misalnya di perkotaan itu mungkin
bisa lah Zoom, dan ini bisa tatap muka seperti ini ya, lewat online. Tapi kalau di pedalaman, apakah bisa dia jaringannya apa bisa, dan apakah misalnya jaringannya sudah ada ya, apakah bisa membeli kuota, karena secara terus menerus dijadi dengan cara streaming seperti ini. Nah itu juga dapat kita pertimbangkan hal seperti itu sulit ya. Ada yang tidak mempunyai HP dan lain-lainnya ya. Terus ada di tempat kami itu ya, ada guru yang sukarela ya, karena itu di kampung, sukarela untuk mengajarnya itu di rumahnya ya, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Nah, karena mungkin melihat keadaan di sekitar bahwa tidak banyak mempunyai HP. Nah, jadi itu akan bertolak belakang. Nah, cara penyampaiannya. Nah, di sini cara penyampaiannya mencoba menawarkan dengan prinsip pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 ini apa ya? Pembelajaran abad 21 ini apa? Nah, jadi pembelajaran abad 21 ini menekankan kepada kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis ya, dan menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, terus menguasai teknologi informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah, seperti itu pembelajaran abad 21. Oke, kita lanjut. Tujuan. Ya, yang pertama tujuannya ya untuk referensi bersama strategi menulis ya. Yang mana ini mungkin bisa saya minta dengan hormat untuk bisa ditambahkan pada Bapak atau Ibu sekalian yang memiliki referensi strategi menulis yang lain. Ya, bisa kita nanti share sama-sama di sini nanti ketika sesi tanya jawab atau sesi penyampaian pendapat begitu ya. Terus penyampaiannya dengan prinsip pembelajaran abad 21. Nah, dan yang tujuannya yang ketiga adalah menulis itu dapat meningkatkan kemampuan cara berpikir. Nah, jadi di sini menulis di sini ya tidak hanya menulis di kelas rendah. Kelas rendah kan permulaan, bagaimana mengajari si anak yang belum bisa menulis gitu ya. Tapi di kelas tinggi atau SMP SMA itu sudah tidak lanjut, artinya menulisnya itu sudah tingkat mengarang ya, menciptakan dan lain-lain hal sebagainya gitu. Nah, karena akan melatih motorik halus, melatih kreativitas dan meningkatkan daya ingat melalui belajar sambil menulis. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini saya akan menjabarkan pembelajaran menulis secara umum, ya, secara sederhana. Ini masih konsennya di SD atau MI, dan itu bisa juga untuk kelas atau sekolah tinggi. Nah, yang pertama kelas rendah. Kelas rendah itu biasanya ya memegang alat tulis dengan benar, ya. Terus menarik garis pada huruf. Biasanya seperti itu pembelajaran menulisnya. Di mata pelajaran manapun biasanya seperti itu. Kalau sekarang kan tematik ya, tematik. Jadi artinya saling berintegrasi lah ya. Mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain. Tidak sama lagi dengan yang dulu. Yang dulu kan mata pelajaran bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Kalau sekarang tematik sudah ya, artinya saling berintegrasi. Terus menulis huruf ya, sudah yang di atasnya sudah, terus yang selanjutnya menulis huruf, suku kata dan kalimat sederhana. Nah, biasanya ini ditandai kalau di kelas rendah, biasanya ada gambar, terus ada huruf yang besar di awalnya, begitu. Terus katanya itu adalah kata yang ada di nama benda yang ada di gambar itu. Gitu. Terus selanjutnya adalah kelas tinggi. Nah, kalau kelas tinggi ini biasanya menulis kalimat gambar ya, misalnya gambarnya apa ya ditulis kalimatnya. Menulis paragraf sederhana, menulis karangan pendek, ya, menulis dengan ejaan yang benar, dan banyak lagi. Gitu. Apalagi untuk sekolah-sekolah tinggi, SMP atau SMA, nah itu ada lagi seperti karangan, ya, dan lain-lain hal sebagainya. Kita lanjut. Strategi pembelajaran menulis.
Nah, di sini saya tawarkan yang pertama adalah menjiplak. Yang menjiplak ini kalau kita lihat itu ya memang sudah tahu ya gitu ya. Memang pernah sudah mengajarkan ya begitu menjiplak. Tetapi kita harus ketahui menjiplak walaupun dilihat secara sederhana, tapi itu melatih sifat motorik anak cara memegangnya. Biasanya ini pastinya di kelas 1. Apalagi bagi yang masih belum bisa menulis atau masih belum lancar menulisnya. Lalu kita arahkan dengan ya gerakan-gerakan motorik halus ya, dengan menjiplak. Biasanya dengan menggambar, menjiplak huruf, terus menjiplak kata. Nah, biasanya kalau menjiplak ini kalau yang biasanya ada di plastik hitam itu loh. Nah, tapi kalau kami dulu ketika di SD ya, dulu tidak semua punya yang plastik hitam itu kan. Jadi dulu ada buku-buku yang tipis. Kalau yang Sidu, Kiki itu kan tebal tuh. Yang biasanya ada yang tipis tuh, yang beli di warung biasanya Rp500 gitu ya. Nah itu tipis, lalu bisa langsung dijiplak. Nah seperti itulah kurang lebih. Oke, selanjutnya. Nah, MMP membaca dan permulaan. Ini juga pastinya sudah dijalankan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Mungkin namanya saja gitu ya. Nah, ini secara sederhananya saya jelaskan adalah misalnya seperti ejaan-ejaan seperti beaba, beudu, badu, dan begitulah lainnya gitu ya. Nah, terus yang menjadi concern di sini adalah katanya harus familiar dengan kehidupan anak. Nah, jadi jangan dengan kata-kata yang tidak asing dengan anak itu ya. Oke. Terus yang ketiga adalah menyalin. Nah, di sini menyalin itu bisa huruf, bisa kata ya, terus mendikte kalimat, menyalin puisi, paragraf dan wacana. Artinya dengan sudah ketentuan-ketentuan yang tadi itu dapat lagi dengan strategi berikutnya yaitu menyalin. Jadi tinggal salin saja gitu ya. Nah, mengikut ada. Nah, ini biasanya untuk kelas rendah ya. Terus di sini strategi berikutnya adalah think, talk, and write. Nah, think berpikir, talk itu berdiskusi atau berbicara, dan write itu menulis. Nah, ini bisa dipakai untuk kelas tinggi dan untuk sekolah tinggi lainnya, gitu. Ini memerlukan kolaborasi. Misalnya di sini karena era non tatap muka, era pembelajaran daring. Lalu di sini saya mencontohkannya pun dengan cara pembelajaran daring, bukan pembelajaran yang tatap muka, ya. Nah, kalau think, talk, and write ini, ya. Nah, think untuk berpikir di sini mungkin guru memberikan instruksi untuk membagi sebuah kelompok, walaupun di rumah. Nah, itu bisa kita minta untuk peserta didiknya untuk mencari teman tetangga, gitu ya, teman sebelahnya, terus misalnya nggak ada, bisa saudaranya, atau bisa orang tuanya. Nah, terus berdiskusi, terus si guru harus jelas ini, guru harus menginstruksikan temanya apa yang kita diskusikan. Nah, misalnya tentang banjir misalnya. Jadi si murid tadi, si anak tadi berdiskusi dengan teman diskusinya dengan apa? Tentang banjir. Ya, kenapa banjir? Ya, dampaknya seperti apa? Cara penanganannya seperti apa dan lain-lainnya. Dan itu tetap harus ada pengawasannya. Pengawasan dari guru dan orang tua. Nah, terus setelah berdiskusi demikian, terus baru dituliskan, right? Ya, menuliskan hasil diskusinya seperti itu. Tapi hal-hal yang seperti ini itu tidak bisa kalau kita lepas, ya. Kita harus bekerja sama dengan orang tua, ya, untuk mendampingi, ya, supaya menjadi tidak simpang siur tadi nanti diskusinya dan jelas gitu ya apa yang ditulisnya. Nah, ini juga
bisa untuk meningkatkan minat menulis anak ya dengan cara berdiskusi dan menuliskan. Nah, dengan temannya karena di situ ada interaksi kan, ada interaksi. Terus yang kelima adalah picture and picture. Nah, gambar tidak urut, gambar diurutkan dan menulis berdasarkan gambar. Biasanya di sini seperti gambar berseri biasanya seperti itu. Nah, misalnya ada gambarnya acak, misalnya tentang banjir. Gambar pertama misalnya tentang pohon, gambar kedua banjir, gambar ketiga misalnya orang buang sampah sembarangan. Nah, itu nanti diurutkan. Setelah diurutkan baru dituliskan secara berdasarkan gambar. Nah, begitu. Itu juga bisa meningkatkan minat. Artinya di situ ada gambar visual, ya, ada visual. Terus yang terakhir di sini kegiatan menyenangkan. Ya, kegiatan menyenangkan. Yang pertama, aktivitas menulis anak itu bisa kita bikinkan sebuah permainan. Jadi di buku tulis anak itu kita bisa menyediakan sebuah permainan walaupun tidak tatap muka, gitu ya. Misalnya kita minta untuk acak kata, ya, atau sambung kata, gitu ya. Itu mungkin kalau secara misalnya sambung kata, nah itu kita bisa minta tolong kepada orang tuanya, misalnya ya, untuk memprintkan kah, atau memang ada di buku kah sambung kata tersebut, lalu si anak menyambung katanya, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Atau ada referensi dari bapak atau ibu sekalian tentang aktivitas menulis anak dalam sebuah permainan, nah itu bisa nanti kita sharing bersama. Nah begitu ya, artinya konteksnya adalah membentuk sebuah permainan. Apa perlu di situ atau bisa juga di situ ditambahi dengan reward, ya, reward berupa reward verbal dan non verbal, ataupun secara biasanya penghargaan gitu ya. Nah bisa juga seperti itu kalau mau lebih lagi gitu ya, bisa juga. Nah, kegiatan menyenangkan dalam sebuah permainan di buku tulisnya. Nah itu dikasih di buku tulisnya. Terus selanjutnya adalah kuis menyenangkan seputar pelajaran di buku. Nah, jadi di sini kuis ini tidak hanya berupa pilihan ganda ya, pilihan ganda terus ya, dah. Nah, tapi kita variasikan lah kuis tersebut ya, bisa juga misalnya lewat Zoom atau tatap muka atau lain-lainnya lah. Nah, itu bisa mengkondisikan. Nah, misalnya saya contohkan di dalam pembelajaran lewat Zoom misalnya. Nah, di situ bisa sifatnya cepat-cepatan. Jadi lalu misalnya contohnya saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik, ya tentang keagamaan. Nah, terus peserta didik mendengarkan, lalu kita minta untuk menulis di buku tulisnya, lalu ditampilkanlah di kamera itu ya hasil tulisannya. Bisa cepat-cepatan atau bisa tidak cepat-cepatan. Nah, begitu. Ya, bagaimana efektifnya lah seperti itu. Nah, atau kalau tatap muka ya lebih enak kalau tatap muka. Nah, kalau yang sifatnya tidak tatap muka, nah itu bisa. Atau lewat WA bisa juga seperti itu. Dengan video, ya, dengan video bisa. Contohnya misalnya video yang kuis itu kita beri ke orang tuanya. Soal-soal kuis itu kita beri ke orang tuanya. Terus si orang tua merekam, orang tua menyebutkan pertanyaannya, siswa langsung seperti itu di dalam video. Ya, tulis, angkat, dan seterusnya. Gitu. Bisa juga seperti itu. Atau ada tambahan dari Bapak atau Ibu, ya silakan. Nanti saya ingin mendengarkan tambahan-tambahan atau masukan-masukan dari Bapak atau Ibu guru ya sebagai penggiat. Nah, gitu. Terus meminta anak membuat catatan harian. Nah, anak membuat catatan harian atau catatan pengalaman atau catatan harian. Bapak dan Ibu tahu ya nama Raditya Dika, YouTuber, ya, sutradara film juga. Itu dulu katanya ketika SD itu
sering tukar-tukaran catatan harian dengan temannya. Nah, artinya dia setiap hari menulis. Nah, dan cuma 800.000 sebulan, 3 bulan sesuai dengan prinsip tadi, menulis akan meningkatkan cara berpikirnya, gitu. Terbukti itu ya, dan itu terbukti. Nah, bisa juga membuat anak membuat catatan harian. Nah, itu guru dan bersinergi lah dengan orang tua. Terus selanjutnya adalah kembali ke pembelajaran menulis yang ditangkap dalam pembelajaran. Nah, memicu, mengingat, dan memahami. Nah, harus kita yakini, dan itu saya rasakan sendiri dulu. Kalau kita menulis, apa pelajaran itu kita tulis, itu menurut saya lebih ingat dibanding cuma membaca saja. Ya, tapi itu sesuai karakter sih. Ada yang suka visual saja, dan ada yang instik gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, dan ada juga hasil-hasil penelitian lain, itu lebih mengingat dan sambil memahami. Kalau misalnya kita tulis, ini catatan-catatan itu kita tulis, itu akan menambah daya ingatnya. Menambah daya ingat. Bukan berarti kalau membaca ya tidak ingat, bukan. Ingat, tetapi kalau menulis menambah daya ingat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Catatan. Nah, merangkum atau membuat catatan atau menulis di sini ya untuk semua kalangan SD, MI ya atau SMP, SMA atau yang lainnya meningkatkan daya ingat. Nah, meningkatkan daya ingat. Nah, itu kalau saya itu terbukti ya. Terus penelitian Audrey van der Meer 2017 pentingnya kegiatan menulis. Di sini ada teknologinya untuk mengukur ini. Dan hasilnya adalah otak anak lebih aktif jika menulis daripada mengetik. Nah, di sini kaitannya dengan era digital. Kalau era digital kan sudah ada bisa mengetik gitu ya. Kalau SD mungkin tidak. Tapi SMP, SMA mungkin bisa gitu ya. Mungkin bisa. Nah, kata penelitian dari Audrey van der Meer tadi, itu aktivitas menulis itu lebih aktif otaknya dibanding mengetik. Nah, gitu. Makanya biasanya untuk membuat catatan-catatan kecil ya biasanya ditulis begitu ya. Tapi ini ya bisa juga beda karakter, ya beda juga penanganannya. Juga. Nah, terus di sini penyampaian yang terakhir adalah prinsip pembelajaran berdua satu. Jadi di sini strateginya kan kita sudah tahu, nah ya walaupun secara langsung dan tidak langsung Bapak dan Ibu guru sudah mengetahuinya. Nah, tetapi di sini secara strategi misalnya kita sudah matang, sudah tahu, teorinya sudah tahu, cara penjalanannya itu sudah tahu misalnya. Nah, tetapi harus juga kita memperhatikan cara penyampaian. Dan sini saya kumpulkan dengan prinsip pembelajaran abad 21. Di sini ada 4 prinsip pembelajaran abad 21. Nah, di sini prinsip pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah instruction should be student center. Terus yang kedua, education should be collaborative. Yang ketiga, learning should have context. Yang keempat, school should be integrated with society. Terus kita melihat penjelasannya dari instruction should be student center. Nah, dari namanya juga kita sudah tahu ya, student center artinya sama seperti kata Dr. Esther tadi, itu berpusat kepada siswanya. Nah, guru dan orang tua sebagai fasilitatornya. Jadi bukan disuruh untuk menghafal, tetapi mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan. Itu berbeda. Misalnya saya berikan contoh sama dengan dokter Esther tadi itu tentang 1+1. Kalau kita hafal saja 1+1 ya memang 2. Tetapi ada lagi cara yang lain untuk mendapatkan 2 itu. Misalnya 1+1 tambah 2 kurang 2 ya sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita tidak bingung. Si anak itu tidak bingung. Jangan cuma bahasanya itu jangan mengkonstruksinya itu dengan menghafal tapi kita mengetahui jalannya. Nah, kalau bahasa sederhananya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jalan.
Nah, terus di sini bisa menciptakan karakter mandiri gitu ya. Nah, dan bisa. Dan di dalam instruction di student center ini sematkan juga kalimat pujian ya. Karena di sini si guru tidak dapat secara optimal mengontrol karena harus bekerja sama dengan orang tua. Nah, jadi tetap sematkan kalimat pujian dengan anak kita gitu ya, atau gurunya dengan muridnya. Terus intervensi guru dan orang tua itu diperlukan sebagai pendorong. Nah, karena ini semua untuk menjaga minat menulis anak. Karena ya biasanya syarat mengumpul sebuah tugas biasanya ya untuk apalagi SD atau MI itu biasanya ya mengumpul tulisan, entah itu foto atau langsung gitu ya, menulis lah. Nah, terus yang kedua adalah education should be kolaboratif. Nah, di sini kita dapat mengenal dari kolaboratif itu berkolaborasi dengan teman. Artinya berkolaborasi dengan teman itu bentuknya juga dapat menjaga minat menulis anak serta jiwa sosialnya sering bekerja sama. Contohnya seperti yang tadi ya, think, talk, and write. Nah, di situ strategi itu ya bisa menjabarkan contohnya tentang education should be kolaboratif ini. Ya, jadi selain menjaga minat menulis anak, tetapi juga di situ menjaga jiwa sosialnya. Artinya tetap bisa bekerja sama dengan orang, entah itu orang tua, saudara, tetangga, gitu ya, teman sebaya. Nah, itu dapat bekerja sama. Walaupun masih lingkungannya ya masih tidak bisa untuk ke sekolah. Karena kalau di sekolah itu secara tidak langsung semuanya sudah dapat, ya, berkolaborasi dia dapat secara tidak langsung, berkomunikasi secara tidak langsung dia dapat, ya, dan lain-lainnya. Nah, ya, yang dijelaskan Dr. Esther tadi itu dapat dijalankan dengan baik ya, ketika di sekolah. Nah, begitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kita harus memberikan sebuah stimulus-stimulus lah. Nah, artinya jangan terlena dengan teknologi. Sama juga seperti orang tua gitu ya. Jangan membiarkan begitu saja. Karena kita tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruhnya luar biasa ya. Dengan tutur kata pun itu dapat terasa. Misalnya di YouTube channel-channel game itu ya, ada yang kata kasar, kata binatang di situ kan. Dan yang sering yang melihat itu ya anak-anak gitu ya, anak sampai remaja lah gitu ya. Dan itu kalau anak-anak dia merekam dan dia secara tidak langsung walaupun tidak tahu artinya dia ucapkan ya, misalnya kalimat-kalimat hewan ya terus kalimat-kalimat kasar yang lainnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai ada. Nah, maka dari itu penting juga pendidikan karakter tadi ya, membantu ya. Makanya saling bersinergi tadi. Nah, jiwa kepribadian anak itu tidak antisosial dan pembelajaran bagi bermakna. Nah, di sini ada, tapi mungkin di webinar lain saya secara langsung, secara detail menjelaskan tentang antisosial dan cara penanganannya ya, tetap sesuai dengan pembelajaran abad 21 gitu. Oke, terus guru dan orang tua berkolaborasi tukar pikiran. Jadi maksudnya education should be kolaboratif ini tidak hanya untuk si peserta didik, tetapi guru dan orang tua pun berkolaborasi, bertukar pikiran bagaimana bagusnya dan lain-lainnya. Karena apa? Beda tempat, beda juga penanganannya, biasanya seperti itu. Nah, saya menjelaskan seperti ini, itu sesuai ada di lingkungan saya. Mungkin sama dengan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga berbeda. Nah, begitu ya. Jadi makanya kita di sini saya sebagai pemantik, nah untuk memantik itu dan untuk mendengar pendapat-pendapat dari Bapak atau Ibu sekalian. Ini sudah jam berapa ya? 12. Oke. Kita cepat, learning short have context. Nah, intinya di sini mengaitkan pembelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, begitu. Contohnya misalnya
misalnya tentang pembelajaran, ya tentang bencana alam. Misalnya di buku itu tertulisnya itu misalnya apa namanya nih? Tertulisnya misalnya bencana apa namanya nih, bencana angin puting beliung misalnya, atau bencana tsunami misalnya, tetapi di kehidupan nyata dia, si peserta didik tidak pernah mengalaminya, tidak tahu, di sekitarnya tidak pernah. Nah, lalu yang pernah saja, yang pernah dialami saja, seperti banjir begitu ya, atau tanah longsor misalnya pernah. Lalu itu aja supaya relate dengan kehidupannya. Ya, oke, kita langsung saja. Ya, yang keempat, schools have be integrated with society. Nah, di sini memfasilitasi lingkungan sosialnya agar berjiwa sosial, walaupun di rumah, tetapi tetap berjiwa sosial. Karena ya tadi tuntutan pembelajaran abad 21 tadi mengharuskan untuk bersosial, gitu ya. Walaupun di rumah atau daring, itu tidak menutup kemungkinan untuk tetap bersosial dan jiwa sosialnya harus tinggi, ya. Itu juga berhubungan dengan pendidikan karakter tadi ya. Nah, itu harus bekerja sama guru dan orang tua. Nah, misalnya di kelas rendah saya jelaskan. Untuk sederhananya guru memberikan tema menulis ya tentang kemanusiaan yang akan dijelaskan lebih lanjut orang tua. Tentang tema kemanusiaan ya. Apa misalnya tentang yang ada di pelosok misalnya. Tidak ada kendaraan, tidak ada listrik untuk belajar seperti apa gitu ya. Nah, itu juga bisa. Dan itu misalnya bisa tema itu kan diberikan oleh guru dan dijalankan bisa melihat dengan teknologi media sosial ya, Google dan yang lainnya. Itu dibantu oleh si orang tua. Nah, kalau kelas tinggi kita terjun langsung. Misalnya guru meminta siswa berperan tentang tindakan kemanusiaan. Misalnya contohnya seperti ini. Si guru meminta kepada peserta didik untuk misalnya ke jalan dengan si orang tua dan memberikan misalnya apa sumbangan gitu ya. Terus misalnya ke rumah anak yatim piatu gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Setelahnya ditulis dalam bentuk pengalaman. Nah, gitu. Oke. Terus kesimpulannya, menulis meningkatkan cara berpikir. Terus strategi pembelajaran menulis membantu guru dan orang tua dalam menjaga minat menulis anak dalam tantangan era pembelajaran di masa COVID-19. Terus cara penyampaian dengan prinsip pembelajaran abad 21 itu berpusat kepada peserta didik, konstruksi tadi, terus kolaborasi dan kerjasama menciptakan anak yang berkarakter, pembelajaran sesuai dengan keseharian anak, terus menumbuhkan jiwa sosial. Itu kita harapkan menjadikan anak yang unggul, ya, anak yang unggul. Nah, artinya di situ ilmunya dia dapat, cara dari perjalanan ilmunya itu dia dapat, akhlaknya, adabnya, karakternya juga dia dapat di situ ya, jiwa sosialnya ada di situ. Nah, begitu. Nah, mungkin itu saja penyampaiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi saya mengharapkan untuk tambahan-tambahan pendapat, tambahan masukan ya untuk kita semua gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.